Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara semuanya dimanapun Anda berada, ada pertanyaan mengenai silsilah dari Prabu Siliwangi dan silsilah Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon, Waliullah, Wali 9 Songo ya, yang ada masuk pertanyaan dari saudara Hendi yang katanya menurut dia itu Eyang Prabu Siliwangi itu masuk Islam karena anaknya yaitu Syekh Rohmat Suci Prabu Kian Santang Godog Garut. Dan saya perlu jelaskan sekarang, keturunan dari Eyang Prabu Siliwangi yang terus nasabnya nyampe ke Syekh Syarif Hidayatullah. Dan saya jelaskan sekarang, di waktu itu, di masa itu, Prabu Eyang Siliwangi itu mau menghancurkan, berangkat ke Karawang, mau menghancurkan yaitu pondok pesantren Al-Qura yang terletak di Karawang. Dan Syekh Quro Karawang itu yang bernama asli Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin dia punya murid tiga, salah satunya Nyi Subang Larang. Nah, pada waktu masa itu Eyang Prabu Siliwangi itu mau merusak pondok pesantren Syekh Quro. Dan pada waktu itu berangkatlah dari kerajaan, Eyang Prabu Siliwangi berangkat sama pasukannya menuju Kerawang. Dan pas di Kerawang, nyampe di Syekh Quro itu, malah dia tercengung. Jadi dia itu malah bingung dan di situ di pondok pesantren Syekh Quro itu ada yang melantunkan Al-Qur'an. Suaranya begitu indah dan bagus. Terus Eyang Prabu Siliwangi itu nanya ke Syekh Quro, itu siapa yang melantunkan Al-Qur'an? Karena di masa itu ajaran dari Syekh Hasanuddin yaitu Syekh Quro itu sangat pesat. Pas datang Syekh Quro ke Karawang itu sangat pesat itu penyebaran Islamnya. Dan yang dipertanyakan sama Eyang Prabu Siliwangi itu siapa yang melantunkan Al-Qur'an itu? Maka Syekh Quro menjawab, itu murid saya, yaitu yang bernama Nyi Subang Larang. Akhirnya Eyang Prabu Siliwangi ketemu sama Nyi Subang Larang itu di Syekh Quro Karawang itu. Akhirnya Eyang Prabu Siliwangi itu tertarik karena melihat kecantikannya dari Nyi Subang Larang.
Dan pada waktu itu Eyang Prabu Siliwangi belum menjadi muslim. Belum muslim. Nah, makanya dari itu Eyang Prabu Siliwangi minta dinikahkan ke Nyi Subang Larang. Ke Nyi Subang Larang. Cuman kata Syekh Kuro ada persyaratannya, kalau kamu mau menikah sama murid saya, kamu harus masuk dulu Islam. Nah, disitulah untuk melaksanakan persyaratan dari Syekh Maulana Hasanuddin, pada akhirnya saking cintanya Eyang Prabu Siliwangi, berangkatlah ke Tanah Suci. Berangkat ke Tanah Suci, dan di situ masuk Islam, kembali lagi, baru dinikahkan sama Syekh Kuro itu ke Nyi Subang Larang itu. Dari hasil pernikahan Nyi Subang Larang sama Eyang Prabu Siliwangi, dikarunia 3 anak. 3 anak. Yang ke-1 anak dari Prabu Siliwangi dan Nyi Subang Larang itu, yang ke-1 itu laki-laki, yaitu Wala Sungsang. Yang kedua anaknya Nyi Larasantang. Yang ketiga, nah itu baru Syekh Kiai Haji Rohmat Suci, yaitu Prabu Kian Santang. Prabu Kian Santang itu makamnya ada di Gadog Garut. Gitu. Jadi tidak benar itu yang menyebutkan Eyang Prabu Siliwangi masuk Islam karena Prabu Kian Santang, itu tidak benar. Karena pas waktu menikah sama ibunya Prabu Kian Santang, Nyi Subang Larang, itu udah menjadi Islam. Dan dari anaknya Eyang Prabu Siliwangi dan Nyi Subang Larang itu ada yang bernama Nyi Larasantang. Nyi Larasantang itu pergi ke Mekah, ketemu dengan Syarif Abdullah, Raja Mesir. Nah, si Raja Mesir itu tertarik, kepincut sama Nyi Larasantang itu. Akhirnya ditikahkan Nyi Larasantang itu ke Syarif Abdullah. Syarif Abdullah itu dikarunia anak. Pasangan dari Nyi Larasantang dan Prabu Kian dan Syarif Abdullah itu dikarunia anak, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Dan dari garis keturunan Syarif itu ada 2. Jadi nasabnya nyampe ke Rasulullah itu ada 2. Yang satu Hasan, yang kedua dari Imam Al-Husain. yakni Hasan wal Husaini, itu cucunya Rasulullah dari putra Ali bin Abi Thalib. Ali Abu Thalib menikah dengan binti Rasulullah, yaitu Fatimah Az-Zahra. Gitu. Keturusan dari garis Hasan, julukannya kalau di Indonesia atau di Arab Saudi itu Sayyid. Makanya ada imam besar di Mekah Al-Mukarramah itu yang nama Sayyid Maliki, Sayyid Alawi. Sayyid Alawi itu julukannya Sayyid Alawi, yaitu Sayyid itu dari marga dari Al-Imam Hasan. Kalau Syarif nasabnya dari Imam Al-Husain. Nah, makanya dari itu Wali Songo termasuk Syekh Syarif Hidayatullah ada keturunan dari Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah Raja Mesir. Nah, Syarif Hidayatullah dikarunia anak yaitu gubernur pertama Banten, yaitu Maulana Hasanuddin. Syekh Maulana Hasanuddin itu keturunan anak laki-laki dari putranya Syekh Syarif Hidayatullah.
Syekh Maulana Hasanuddin Banten punya anak lagi, Syekh Maulana Yusuf Banten. Itu anak dari Syekh Maulana Hasanuddin. Nah gitu ya, saudara jangan salah paham. Karena yang Prabu Siliwangi itu masuk muslim itu berkat nikah dari sama Nyi Subang Larang dari ibunya Prabu Kian Santang ya, saya Rahmat Suci. Gitu maksudnya. Saya penjelasannya ya. Terima kasih. Semoga tidak ada salah paham lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.